Sudah mulai. Bisa dimulai nggih Bu sekarang? Ya, silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu mau tahu siapa hari ini yang tidak mengikuti sekolah pembelajaran dari ini? Terlebih dahulu Ibu mau absen kalian ya anak-anak. Yang pertama, Arianti Ningsih. Ada, Bu. Indra Kusuma Wardani. Silmi Rosida. Hadir, Bu. Suratin. Suratin. Mungkin kendala sinyal ya. Vero. Hadir, Bu. Yobela. Mungkin sinyalnya buruk ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Langsung saja. Ya, Bu. Langsung saja Ibu akan mulai pembelajaran pada sore hari ini. Apakah bisa muncul di layar kalian? Sudah muncul apa belum materi Ibu? Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar. Saya hadir, Mbak. Sebentar ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Materi pada sore hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Kita melanjutkan materi pada minggu yang lalu ya. Langsung saja. Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi atau biasa disebut dengan LHO yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi atau LHO. Jadi, hari ini kita akan lebih mempelajari tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian Ibu harapkan dapat memahami dan mempelajari teks hasil observasi dan Ibu harap kalian mampu untuk mengenal struktur isi laporan hasil observasi, mengenal isi teks laporan hasil observasi, makna kata, istilah, ungkapan dalam video yang Ibu nanti tampilkan, dan ciri bahasa laporan hasil observasi, dan Ibu harap kalian mampu lebih memahami isi laporan hasil observasi. Jadi sebelum Ibu memulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian kan tidak sering kan mendengar kata observasi, ya kan? Ibu mau bertanya kepada kalian, observasi itu apa sih? Ada yang tahu pengertian observasi? Saya, Bu. Oh baik, silakan Silmi. Observasi itu pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Ada yang lain? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan. Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui. Baik, terima kasih anak-anakku atas jawabannya. Jawaban kalian memang benar semua. Jadi, secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata.
tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya, kita kan sering melihat fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Jadi, observasi itu menjadi sebuah karya jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Bisa dipahami? Selanjutnya, pembahasan materi pada sore hari ini, yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, dan fungsi dan tujuan laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa itu laporan hasil observasi? Anak-anak? Saya, Bu, Oh ya, silakan Arianti, apa? hasil dari penelitian yang telah dilakukan di mana perolehan data didapat menggunakan teknik observasi, Bu. Baik, terima kasih. Memang benar ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang memberikan, sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang melalui kalimat deskripsi. Jadi tes ini itu juga berfungsi menjelaskan suatu objek atau fenomena yang didasari oleh pengamatan. Jadi kita itu membuat laporan itu berdasarkan pengamatan ya anak-anak. Jadi penyusunan teks itu memaparkan fakta-fakta yang jelas. Jadi bukan opini yang kita tampilkan, tapi fakta-fakta yang jelas. Seperti itu. Bisa dipahami kan? Selanjutnya adalah ciri-ciri atau sifat teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama adalah faktual, kedua objektif, ketiga umum, dan yang keempat adalah spesifik. Yang pertama Ibu akan menjelaskan ciri yang pertama, faktual. Faktual itu adalah laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jadi artinya apa yang dilihat atau diamati sesuai dengan yang ada dalam laporan observasi tersebut. Jadi kita itu dilihat ya anak-anak, dilihat dan diamati. Jadi sesuai adanya atau sesuai fakta, bukan opini. Dan ciri yang kedua adalah objektif. Objektif itu laporan hasil observasi harus berdasarkan pengamatan objek, tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan. Jadi itu artinya tidak seenaknya kita sendiri kalau kita membuat laporan. Seperti itu. Ciri yang ketiga adalah umum. Topik teks observasi bersifat umum, jadi di mana isi laporan adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat atau universal. Dan yang keempat adalah spesifik. Hasil pengamatan tersebut ya anak-anak itu berfokus pada suatu masalah saat isi dari laporan adalah sesuatu yang adanya itu ditambahkan atau pembahasan yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan. Ibu ulangi lagi ya. Jadi spesifik itu pengamatannya itu berfokus pada satu masalah atau pembahasannya tanpa ada tambahan pembahasan yang tidak berkaitan. Jadi hal-hal yang tidak penting itu tidak perlu kita masukkan ke dalam laporan. Jadi yang kita masukkan ke dalam laporan hasil observasi itu benar-benar adanya sesuai dengan fakta yang kita amati. Seperti itu. Selanjutnya, agar kalian mempermudah kalian ya ini anak-anak, agar laporan observasi mudah dibaca dan dimengerti, maka pembahasannya harus disusun dengan struktur berikut. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan, teks laporan hasil observasi berisikan tentang penjelasan umum atau klarifikasi atau definisi umum. Jadi, pendahuluan itu berisi mengenai latar belakang kenapa memilih topik tersebut sebagai observasi. Terus tujuannya itu apa? Kita mengobservasi tersebut, mengobservasi objek tersebut. Terus serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam proses observasi. Seperti itu.
Dan yang kedua adalah isi. Di dalam isi teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur, yaitu definisi umum, definisi bagian isi, dan definisi manfaat. Ibu akan menjelaskan ya, satu persatu. Di sini yang pertama adalah definisi umum. Nah, di bagian ini, pembahasan itu harus memiliki gambaran umum yang membuat informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal-usul, lokasi observasi, dan informasi umum lainnya. Jadi, kita ambil contoh, Ibu memberikan contoh ya. Misalnya, ada contoh laporan hasil observasi, seperti kayak sampah yang ada di sungai ya, ibarat apa contohnya. Jadi, definisi umum itu terletak pada informasi tentang sampah plastik tersebut. Jadi, sampah plastik itu menimbulkan masalah lingkungan. Penggunaan bahan plastik pada kehidupan manusia itu menyumbang sampah plastik. Kalian sering kan melihat sampah yang ada di sungai, itu kan dapat menimbulkan masalah lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua adalah definisi bagian isi. Jadi, bagian atau isi itu berisi dari hasil observasi yang dilakukan anak-anak, dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang menjelaskan masalah seperti yang lebih spesifik. Misalnya tadi kan kita sampah kan yang ada di sungai yang kita buat contoh tadi. Jika kalian melakukan observasi tentang pencemaran sampah plastik, jadi itu kalian bisa menunjukkan data yang lebih spesifik lagi seperti itu. Jadi kalian itu bisa menggambarkan tampilan plastik yang mencemari lingkungan, zat-zat yang terurai, seperti apa tingkat pencemarannya, siap terdampak, jenis yang paling banyak ditemukan itu apa, atau kalian bisa menemukan bahan menunjukkan proses pembuatan plastik yang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan tersebut. Paham? Yang terakhir adalah definisi manfaat. Nah, di bagian ini juga berfungsi sebagai penutup laporan anak-anak. Jadi penulis bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang dikerjakan, misalnya sebagai masukan kepada kita kan contohnya tadi kan kita sampah kan. Jadi kalau kita membuat penutupan laporan itu bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang kita kerjakan tadi. Jadi misalnya masukan kepada pemerintah ya atau dinas terkait agar bisa mengatasi masalah yang terjadi, atau bagaimana cara pemanfaatan sampah itu tadi menjadi benda yang berguna bagi manusia. Jadi itu bisa menjadi bentuk masukanlah kepada pemerintah atau kepada dinas agar masalah pencemaran lingkungan itu bisa berkurang seperti itu. Dan yang terakhir adalah penutup. Di bagian penutup terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi hal-hal yang mewakili unsur-unsur penting dalam kegiatan laporan hasil observasi. Seperti apa yang ditemukan dan tidak boleh ada unsur opini. Ibu ulangi lagi ya. Jadi laporan hasil observasi itu benar-benar fakta dan tidak boleh ada unsur opininya seperti itu. Dan selanjutnya adalah tujuan laporan hasil observasi dan fungsi laporan hasil observasi. Yang pertama adalah tujuan laporan hasil observasi itu sendiri untuk mengatasi atau memberikan solusi atau suatu permasalahan, mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, mengawasi atau memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah menginformasikan pengembangan yang sedang berjalan. Fungsi laporan hasil observasi sendiri itu berfungsi untuk melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian. Kedua, menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang diteliti. Jadi kita itu menjabarkan fakta di balik informasi yang kita teliti tadi. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan atau penelitian.
Dan yang keempat, sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Dari yang Ibu jelaskan tadi, sebelum Ibu membahas bab berikutnya, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Silakan. Saya Sudah Silmi paham. mau bertanya. Silakan, siapa yang ingin bertanya sebelum Ibu melanjutkan pembahasan berikutnya? Saya Bu Silmi. Oh iya, silakan Silmi. Bagaimana sifat dari laporan hasil observasi itu, Bu? Oh baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Silmi. Pertanyaan kamu bagus sekali. Jadi Ibu akan menjawab, sifat dari laporan hasil observasi itu menurut Ibu ada 3 ya, Silmi. Yang pertama adalah informatif. Kenapa informatif? Karena menyajikan atau memberikan informasi yang berguna atau sesuai kebutuhan pembacanya. Jadi, tujuan sifat dari laporan hasil observasi itu memberikan informasi ya, Silmi. Dan yang kedua adalah komunikatif. Agar isi laporan mudah dimengerti dan informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik, biasanya teks observasi itu menggunakan kalimat dan juga kata yang membuat seakan-akan kita itu berkomunikasi dengan teks tersebut. Dan yang ketiga adalah objektif. Teks observasi tentunya harus faktual karena disusun berdasarkan penjabaran fakta dan informasi. Jadi, bisa dipahami Silmi atau anak-anak yang lain? Bisa dipahami jawaban Ibu tadi? Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu lagi, silakan. Sebelum Ibu melanjutkan bab berikutnya. Paham Bu, lanjut. Silakan, ada yang tanya lagi? Lanjut. Sudah paham anak-anak? Sudah. Baik. Selanjutnya, ini berkaitan dengan tugas ya anak-anak. Jadi kalian harus benar-benar mendengarkan ini. Dan kalau perlu dicatat hal-hal yang pentingnya juga, oke? Ayo anak-anak, silakan catatan bukunya dikeluarkan dan pulpennya ada yang penting segera dicatat ya. Silakan dicatat. Ibu mau menjelaskan ini sangat penting dan berkaitan dengan tugas kalian. Baik. Nanti Ibu akan memberikan sebuah video menunjukkan kepada kalian dan itu akan berguna bagi kalian kelak ya. Jadi ini sangat-sangat penting buat kalian. Perlu dicatat kalau itu sangat penting buat bekal kalian juga. Di sini adalah menyimak kritis dengan bahan ajar EPUB sebagai bahan teks laporan hasil observasi. Pasti kalian bertanya-tanya di sini, apa sih EPUB itu? Kalian belum pernah mengerti ya EPUB itu apa? Ya Bu, belum Belum, paham. Bu. Ya, baik. Nanti tolong disimak, teman-teman. Anak-anak disimak dengan baik. Dicatat jika itu perlu dan ini sangat penting. Jadi mohon didengarkan. Jika nanti sinyal Ibu tidak lancar, segera bicara ya. EPUB. EPUB itu adalah standar e-book buku digital terbuka dari International Digital Publishing Forum. Jadi, berhubung masa pandemi di era COVID-19 ini, dan juga kita sudah berada di era milenial yang mana saat ini sudah memasuki revolusi 4.0, sehingga semua anak-anak bisa, EPUB ini juga bisa menikmati media ajar yang disajikan, juga bisa langsung akses media ajar yang sudah diformat di EPUB tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Format EPUB itu ada jenis competition format file, ibarat racikan yang komplit dalam satu wadah file. Cara penggunaan tentu sangat efisien ya anak-anak dan efektif sekali karena sifatnya itu bisa diakses secara terbuka atau open access. Adapun petunjuk yang media ajar nanti akan Ibu jelaskan dalam bentuk EPUB
Jadi kalian mempunyai handphone, kalian harus bisa memanfaatkannya ya anak-anak. Nanti Ibu lanjut, ini soalnya Zoom-nya mau habis. Bentar. Oke, jadi kalian itu mempunyai gadget, jangan buat main-main TikTok, jangan buat apa hal-hal yang tidak perlu. Kalian itu mempunyai handphone, kalian itu harus juga bisa memanfaatkannya. Bisa, ini juga bisa menambah literasi kalian loh. Jadi kalian itu wawasannya semakin luas, seperti itu. Minggu kemarin Ibu menyuruh kalian untuk mendownload aplikasi Lithium ya anak-anak di handphone kalian masing-masing. Iya, Bu. Ya, sekarang keluarkan handphone kalian semua. Handphone kalian keluarkan, baik. Betul, sip. Ayo yang lain, handphonenya disiapkan. Ibu akan menunjukkan penggunaan membaca buku digital format EPUB ini. Sudah? Sudah. Iya. Minggu kemarin Ibu kan menyuruh kalian untuk mendownload di Android kalian aplikasi Lithium. Sudah kalian install semua ya? Siapa yang belum di sini? Sudah. Baik, Bu. Pintar sekali anak-anak Ibu ini. Harus, Bu. Ya, setelah Ibu kan sudah kalian proses semua, otomatis file yang memiliki format EPUB akan terbaca oleh aplikasi Lithium. Kalian sudah punya kan link yang Ibu kasih kemarin? Yang Ibu. Sudah. Baik, sip. Mana tunjukkan kepada Ibu di HP kalian linknya. Ayo benar-benar dibuka ya anak-anak. Ini soalnya sangat penting buat kalian juga. Baik, yang lain mana? Handphonenya bagus. Sudah bisa dibuka semua ya? Sudah. Sip, betul. Selanjutnya dibuka di situ. Ini berhubungan dengan itu ya, tugas kalian. Jadi sudah dibuka semua? Sudah. Sudah. Oke, baik, sebentar. Ibu akan menjelaskan di sini nanti berhubungan dengan tugas kalian. Jadi mohon Ibu akan juga menampilkan di sini ya agar kalian lebih jelas lagi videonya. Sebentar. Apa sudah muncul videonya di layar Zoom kalian? Belum. Sebentar. Gangguan sinyal. Belum muncul ya teman-teman? Apa anak-anak? Belum. Sebentar ya anak-anak, Ibu akan menampilkannya. Sebentar. Yo. Sebentar, ini videonya agak macet. Belum muncul ya anak-anak? Belum, Bu. Sebentar ya anak-anak, ini ada sedikit kendala sinyal, jadi Ibu tidak kesulitan untuk menampilkan videonya. Sebentar. Sebentar ya anak-anak. Sebentar ya anak-anak. Ini masih Ibu cari. Kok tidak bisa? Nggak tahu anak. Kalian bisa melihat dulu videonya yang ada di handphone kalian sambil menunggu Ibu menampilkan di layar Zoom-nya. Silakan dilihat. Baik.
Sebentar ya. Kalian silakan lihat dulu ya videonya. Apa bisa muncul di layar kalian? Iya, Bu, muncul. Ya, ini didengarkan ya. Dilihat ya anak-anak, disimak videonya. Tôi đang chỉ tấn công và chỉ có những công thì cho được bảo tôi chỉ vẫn có mua lên cường rồi mà tấn để lên này tấn luôn rồi để là làm mà rồi sẽ có để cô chỉ có chỉ có luôn rồi tấn làm đấy là tấn thì chẳng mà tốt thì tất cả các này để lâu mà cũng là xin chẳng thấy thì vô thì bản thân của cô lên được rồi thì terus si cũng thì trong quá nah sampai balik so kalau saat ini terus usaha dari apa jangan ditambah lagi kalau itu ada bahas Kedengaran apa enggak anak-anak suaranya? Kedengaran, Bu, tapi tidak jelas. Oh ya, enggak apa-apa ya. Tapi jelas apa? Tapi bisa kan? Tapi dengarkan? Nggak jelas, Bu. Nggak jelas, Bu. itu kalau kan termasuk seperti berkolok-kolok atau lebih baik berkolok tadi apa sih sebelumnya itu berhati-hati ada penting kalau kalau itu saya tadi jatuh mas ceritanya itu sering dulu Anak-anak, suara mungkin yang Ibu tampilkan ini suaranya agak nggak jelas ya. Tapi di HP kalian jelas kan? Nanti dilihat ya videonya. Walaupun suara dari Ibu, walaupun video yang ditampilkan Ibu ini tidak jelas, tapi nanti kalian harus melihat videonya itu sendiri ya. Pasti lebih jelas di handphone kalian.
Baik, anak-anak, sekarang Ibu mau mengulas sedikit tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat deskripsi. Jadi, laporan hasil observasi itu benar-benar fakta dan bukan opini ya. Dan untuk ciri-ciri laporan hasil observasi ada 4, yaitu faktual, objektif, umum, dan spesifik. Berikutnya, struktur laporan hasil observasi terdiri dari pendahuluan, isi atau pembahasan yang berisi tentang definisi umum, deskripsi bagian atau isi, dan deskripsi manfaat. Dan yang terakhir adalah simpulan. Tujuan dan manfaat laporan pembelajaran hasil observasi bisa dilihat dari PPT Ibu yang Ibu berikan tadi. Dan sekarang Ibu mau memberi tugas kepada kalian, yaitu ini tugasnya. Untuk tugas ini dikumpulkan minggu depan ya, anak-anak. Dikumpulkan Baik, Ibu. minggu depan di WA group boleh, atau di Google Classroom juga boleh. Yang pertama, simaklah baik pesan dalam video yang Ibu sampaikan kepada anak-anak yang kemarin, yang tentang EPUB, yang ada videonya ada di aplikasi Lithium. Dan kedua, kalian harus memahami kata-kata dan istilah yang ada dalam video sebagai bahan laporan hasil observasi. Dan kalian harus mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam pesan, misalnya nilai-nilai sosial dan lain sebagainya yang terdapat dalam video. Dan kalian harus mengkritisi bentuk-bentuk nilai sesuai bukti pesan berupa kata-kata atau istilah. Dan yang terakhir, kalian harus tulis kembali narasi yang terdapat dalam video judul yang Ibu sampaikan atau yang Ibu suruh kemarin yang ada di aplikasi Lithium, yang bahan ajarnya EPUB, berdasarkan memori dan kreativitas kalian. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dari tugas yang Ibu berikan? Ada yang ingin ditanyakan dari tugas yang Ibu berikan, anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Oke, kalau begitu, pembelajaran bahasa Indonesia pada sore hari ini Ibu akhiri. Bila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui WA group. Kalian harus tetap semangat walaupun kondisi pandemi seperti ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang masuknya itu